Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang proposal kami. Sebelum itu kita akan perkenalan dulu. Saya Sultan Hamdani Sabirdan, NIM terakhir 129. Saya Muhammad Afal Sakit Sugila, NIM terakhir 106. Saya Carmelio Sivandra Amiano dengan NIM terakhir 116. Saya Ferdinand Darman Sinaga dengan 3 digit NIM terakhir 128. Dan saya Muhammad Rizky Novadri Atmaja dengan 3 digit NIM terakhir 131. Oke. Jadi proposal kita itu kan membuat sebuah semacam software untuk memperbaiki semacam alih kode sebuah kondisi di mana kayak misalnya gini ya, orang Jawa kalau ngomong bahasa Indonesia kan biasanya ada yang kayak nyampur-nyampur gitu dengan bahasa Jawa yang memungkinkan orang non Jawa itu nggak bisa memahami kata-katanya karena emang orang non Jawa kan nggak paham bahasa Jawa. Nah, kali ini tuh sudah terjadi di kehidupan sehari-hari, mulai dari perkataan kita sehari-hari yang mungkin kita nggak sadar, bahkan mungkin kita nggak tahu, orang Jawa sendiri mungkin nggak tahu arti arti bahasa Indonesianya karena kita cuma tahu versi bahasa Jawanya aja. Nah, itu juga mempengaruhi gitu kalau misalnya kita juga ingin membuat sebuah karya ilmiah kan yang kita kan untuk membuat karya ilmiah kan perlu bahasa baku ya, bahasa Indonesia Pak, jelas. Nah, karena keterbatasan teknologi ini ada beberapa macam website yang udah membuat sedikit-sedikit solusi, cuman belum sepenuhnya memperbaiki masalah ini gitu. Karena dalam contohnya Word atau Google Doc itu hanya menggunakan hanya cek typo aja. Yang mana kalau konteksnya beda, otomatis kan kalau cuma memperbaiki typo aja tapi nggak memandang konteks, jelas kan nggak bakal tahu nih artinya apa. Apalagi Google Translate malah cuma menerjemah aja bahasa per kata itu aja, nggak sampai memperbaiki menjadi kalimat sesuai konteks gitu. Nah, makanya kita di sini ingin membuat software. Berikutnya, berdasarkan spekulasi dasar kami, ingin membuat suatu software yang mendeteksi alih kode bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, maka kami memiliki rumusan masalah utama, yaitu bagaimana kami merancang software text editor berbasis natural language processing yang mampu mendeteksi kalimat alih kode Jawa menuju bahasa Indonesia secara akurat. Dan tujuan utama dari pembuatan program kami ini yaitu untuk mengembangkan prototipe aplikasi text editor Jandu berbasis NLP yang mampu melakukan pendeteksian dan menormalisasikan secara otomatis pada penulisan akademik formal maupun percakapan sehari-hari. Dan di sini adalah gambaran umum dari Jando, yaitu yang pertama ada fitur utama. Di sini ada 3 fitur utama. Yang pertama yaitu deteksi ahli kode Jawa Indonesia. Terus yang kedua adalah normalisasi otomatis ke bahasa Indonesia baku. Dan yang ketiga adalah pemrosesan secara real time. Dan di sini juga ada alur proses dari Jando itu sendiri, yang mana proses dimulai dari pengguna yang memasukkan teks ke teks editor Jando. Kemudian teks tersebut dideteksi oleh ahli kodenya. Setelah itu teks mengalami normalisasi otomatis dan mengubahnya menjadi kalimat baku yang dimana menjadi yang awalnya code switching, ya. Di sini case-nya adalah Jawa Indonesia menjadi bahasa Indonesia baku.
Nah, kemudian pada slide ini ditampilkan alur kerja aplikasi Jando dalam melakukan normalisasi kalimat campuran bahasa Jawa dan juga Indonesia. Proses dimulai ketika pengguna memasukkan teks ke dalam editor, kemudian sistem akan melakukan tahap preprocessing yang meliputi scaffolding untuk menyeragamkan huruf menjadi huruf kecil, penghapusan tanda baca yang tidak diperlukan, serta tokenisasi untuk memecah kalimat menjadi beberapa token atau kata. Setelah preprocessing selesai, setiap token akan diperiksa satu persatu. Jika token ditemukan pada kamus normalisasi, sistem akan langsung melakukan substitusi ke bentuk bahasa Indonesia yang sesuai. Namun, apabila token tidak ditemukan dalam kamus, kata tersebut akan diproses menggunakan model BIL, STM, CRF untuk memprediksi bentuk yang paling tepat berdasarkan konteks kata-kata di sekitarnya. Hasil substitusi tersebut kemudian disimpan ke dalam daftar output. Setelah seluruh token selesai diproses, sistem menggabungkan kembali token-token tersebut menjadi kalimat yang utuh beserta tanda bacanya. Terakhir, hasil normalisasi ditampilkan kepada pengguna sehingga kalimat yang semula berupa campuran bahasa Jawa dan Indonesia dapat diubah menjadi kalimat bahasa Indonesia yang lebih baku dan juga mudah dipahami. Selanjutnya pada slide ini ada penjelasan UI UX. Pada yang pertama ada panel input yang ada di sisi kiri. Ini adalah media input teks campuran Jawa Indonesia dilengkapi teks panduan dan fitur untuk perhitungan kata serta secara real time. Lalu yang kedua ada tombol aksi normalisasi yang ada tepat di bawahnya. Ketika pengguna memencet tombol ini, sistem akan melakukan normalisasi dan hasil normalisasinya akan keluar pada panel output, yaitu pada sisi kanan. Panel output ini adalah representasi dari rekonstruksi ortografi bahasa Indonesia secara baku. Selain output juga akan ada indikator status kalimat mana saja yang sudah berubah sebagai mekanisme umpan balik secara visual. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.